Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isni Wayuni dengan NIM 18230021. Di sini saya akan melanjutkan tugas seminar akuntansi keuangan dengan tema Human Resource Accounting. Di sini saya akan mereview sebuah artikel dengan judul Tinjauan Sistem Pengukuran Akuntansi Sumber Daya Manusia dari Perspektif Teori Pengukuran. Yang pertama, pendahuluan. Kriteria terkait pengukuran kemudian dipertimbangkan dalam hal tingkat nilai informasi yang berbeda. Konstruksi dari kriteria ini membentuk dasar perspektif teori pengukuran. Yang pertama, konstruksi pengukuran dasar. Model menunjukkan hubungan logis dan formal dari serangkaian konstruksi. Sebuah teori melangkah lebih jauh untuk mengembangkan aturan korespondensi antara model dan dunia empiris. Teori pengukuran dasar memberikan potensi untuk menggambarkan aturan korespondensi chord ini. Atur teori mengidentifikasi fitur konstruksi yang disebut properti, atribut, atau kualitas. Teori pengukuran bergantung pada teori yang ditetapkan karena upaya untuk mengukur atribut sangat penting untuk tujuan pengukuran. Tujuan utama pengukuran adalah pembentukan aturan empiris korespondensi antara satu set objek empiris atau A dan satu set angka atau N. Angka bertindak sebagai pengganti untuk relevan. Yang kedua, kasus. Jaringan kausal yang sesuai atau sistem relasional empiris. Bagaimana sistem relasional numerik dapat dirancang yang mempertahankan ERS yang mendasari atribut kepentingan. Sistem MN mengatur SDM yang ada berpusat di sekitar aspek input dan output dari atribut nilai manusia umum. Sebelum ERS dapat didefinisikan, atribut yang akan diukur harus ditentukan dengan jelas. Banyak upaya pengukuran HRA belum secara jelas mengakui bahwa atribut nilai manusia memiliki dua dimensi utama. Yang pertama, nilai manusia terhadap organisasi, dan yang kedua, nilai manusia kepada individu. Yang ketiga, sampel. Analisis teknik pengukuran HRA dari perspektif teori pengukuran ini telah mengembangkan strategi untuk mengoperasionalkan kontribusi poten. Pengukuran HRA. Strategi pengukuran tingkat faktual utama adalah menentukan model teoritis dasar atau ERS sebagai dasar pengukuran atribut nilai manusia. Setelah keahlian pengukuran tersebut dikembangkan untuk model yang kurang kompleks, maka pengukuran yang lebih ambisius dapat dilakukan. Namun, tanpa keahlian pengukuran yang diperlukan, upaya pengukuran yang mengerikan dan kompleks seperti itu pada awalnya mengalahkan diri sendiri karena mereka sering menjadi hambatan utama terhadap relevansi pengukuran SDM pada tingkat purposif. Yang keempat, analisis data. Konstruksi model menunjukkan jenis variabel yang perlu dipertimbangkan dalam mengembangkan ukuran yang valid dan dapat diandalkan dari nilai individual. Selain itu, model membantu kita memahami lebih lengkap sifat masalah pengukuran nilai individu. Ini adalah produk dari satu set berinteraksi ekonomi, sosial, dan variabel psikologis. Penekanan pada model nilai ratio manusia sebagai ERS dalam istilah teori pengukuran adalah titik awal yang tepat untuk membangun skala pengukuran SDM, ERS, NRS, atau M, seperti yang dinyatakan Plumhorst pada tahun 1972 p. 667. Model ini mewakili langkah pertama menuju pengembangan teori nilai sumber daya manusia.
Yang kelima, hasil penelitian. Sistem pengukuran atribut output lain didasarkan pada nilai ekonomis. Selain ini, menggunakan model normatif, sistem ini menggunakan model normatif atau RLS teoritis untuk penilaian ekonomi individu yang berfokus pada pengukuran nilai individu untuk action organis tertentu. Blumholtz 197. Model ini didasarkan pada layanan potensial yang diharapkan dari seseorang ketika orang tersebut bergerak melalui berbagai tingkat layanan dan layanan go-up. Dari sebuah organisasi, tingkat layanan SD sesuai dengan posisi dan tingkat gaji levels dan grup layanan sesuai dengan tingkat kinerja yang berbeda, seperti rata-rata dan di atas rata-rata. Juga diperhitungkan adalah probabilitas bahwa seseorang akan menempati setiap negara bagian dalam kumpulan status layanan organisasi. Waktu periode dari model adalah periode yang diharapkan individu akan tetap dengan organisasi. Diasumsikan bahwa pada setiap titik waktu seseorang dapat ditentukan di salah satu negara layanan organisasi. Demikian hasil presentasi saya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.